Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, kembali lagi kita bertemu di dalam kajian Kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan senantiasa membimbing kita untuk terus bisa istiqomah di dalam mempelajari syariat Islam ini. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat tersebut nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa terus mengamalkan sunnah-sunnah sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Kitab Tauhid. Kita telah sampai kepada bab mengenai amalan-amalan yang termasuk ke dalam kesyirikan. Sekarang kita melanjutkan bab yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu minasyirki ayastaghitsa bi ghairillahi aw yada'u ghairahu. Termasuk perbuatan syirik itu seseorang beristighotsah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan beberapa dalil. Kita masuk kepada dalil yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Ini adalah dalil yang menguatkan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu termasuk kesyirikan seseorang beristighotsah ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, yang mana mereka itu tidak bisa menjawab permintaan, sampai hari kiamat mereka tidak bisa menjawab permintaan dan permohonan. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka orang-orang yang disembah, sesuatu yang disembah yang dimintai itu, mereka tidak tahu apa yang diminta oleh orang. Mereka tidak mengetahuinya. Maka pada hari kiamat tatkala dikumpulkan manusia, mereka itu menjadi musuh bagi orang-orang yang memintanya dahulu di dunia, dan mereka mengingkari apa-apa yang telah manusia minta pada saat di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwasanya tidak ada di sana orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Artinya orang-orang yang meminta kepada selain Allah, mereka ini adalah orang yang paling sesat keadaannya. Karena apa? Sesuatu yang diminta selain Allah itu mereka tidak bisa menjawab permintaan. Di dunia ini mereka tidak bisa. Dan mereka tidak memahami, tidak merasakan doa-doa yang diminta oleh orang-orang. Mereka tidak ada mengetahui, sampai hari kiamat mereka tidak mengetahui, bahkan kelak pada hari kiamat, mereka akan mengingkari, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang telah meminta kepada mereka waktu di dunia. Begitulah keadaan orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Mereka tidak akan mendapati apa yang mereka minta. Seperti orang-orang yang meminta kepada misalnya kepada orang-orang soleh yang telah meninggal,
atau kepada tempat-tempat yang mereka anggap bisa mengabulkan permintaan. Ya, di dunia mereka tidak bisa menjawab ya, permintaan tersebut. Di akhirat mereka akan berlepas diri dari permintaan orang itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah yang bisa kita ambil daripada ayat yang mulia itu, yang pertama, anna du'a ibadah, bahwasanya doa seseorang meminta kepada Allah itu termasuk ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka asyirkal akbar. Oleh karenanya siapa yang meminta kepada selain Allah, dia terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, bayanu syaqawati man da'a aw man yada'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Ya. Di dalam ayat itu dijelaskan pula ya bagaimana keburukan ataupun nasib orang-orang yang menyeru kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Bahwasannya mereka di dunia tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Di akhirat mereka diingkari oleh orang-orang ataupun sesuatu yang mereka minta itu. Ya. Oleh karenanya mari kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan permintaan. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu mengabulkan permintaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, annasyirka huwa a'zamud dhalal. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kesesatan yang paling besar. Kemudian yang selanjutnya, itsbatul ba'tsi wal hasyari lil jaza. Ya, di dalam ayat ini ada penetapan hari berbangkit, hari penghitungan amal manusia. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, kita akan sambung pembahasan kita. Kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis ya. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat ke 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun." Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman ya, bertanya, namun soalnya soal keingkaran, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa menjawab, mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam keadaan sempit ya, dan bisa mengangkat kesukaran dan menjadikan mereka itu pemimpin di muka bumi ini. A ilahum ma'allah, apakah ada di sana ilah bersama Allah? Adakah Tuhan yang bisa melakukan hal yang demikian? Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit ya kalian atau orang-orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam ayat ini ya ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Di antaranya butlanul istighatsah bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Ya. Batilnya istighatsah kepada selain Allah. Ya, artinya berminta kepada selain Allah tentunya dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali Allah, itu jelas adalah kebatilan. Ya, seperti seseorang misal meminta rezeki, ya, dilapangkan rezekinya. Ya, ini adalah sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya. Adapun selain Allah tidak akan bisa memberikan rezeki kepada siapapun. Ya. Dan hal-hal yang lain, ya, seperti misalnya didekatkan jodoh, ini tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali di sana ada beberapa hal-hal yang bisa disanggupi oleh manusia, ya. Seperti misalnya seorang dokter yang bisa mengobati ya pasiennya, ya, dan yang semisal dengan itu. Adapun hal-hal ya yang tidak disanggupi ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta kepada Allah. Ya, seperti misalnya diturunkan hujan, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup. Ya, tidak ada yang bisa menurunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi permintaan ataupun istighatsah kepada selain Allah itu adalah perkara ya yang batil, ya, terutama ya ataupun yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala sanggupi perbuatan tersebut.
Kemudian yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Ya, bahwasannya orang-orang musyrikun ya, mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Itu orang-orang musyrikun mengakui hal tersebut. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap hal tersebut belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal peribadatan. Ya, mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi orang-orang yang musyrikun, ya. Kemudian yang selanjutnya, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bi tauhidi ar-rububiyah. Ya, di dalam ayat ini ya ada faidah menjadikan dalil tauhid uluhiyah dengan tauhid ya rububiyah. Ya, bahwasannya Allah yang mampu ya mengabulkan permintaan ya tatkala seseorang di dalam keadaan sempit, ya, di dalam keadaan yang terjepit, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu ya membantunya, memberikan jalan keluar. Demikian pula lah seharusnya seseorang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mampu mengabulkan doa seseorang, sebagaimana ya seseorang mengakui tauhid rububiyah, ya, yaitu bahwasanya Allah saja yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki. Demikian pula lah hendaknya seorang muslim berdoa ataupun beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, al-ihtijaj alal musyrikina bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Ya, berhujjah kepada orang-orang musyrikun itu terhadap apa-apa yang mereka akui, ya, untuk apa-apa yang mereka ingkari. Ya, dalam hal ini seperti yang telah kita sebutkan tadi di dalam ayat ini, bahwasannya mereka orang-orang musyrikun itu ya percaya tatkala ya ada orang yang dalam kesempitan kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengabulkan, yang bisa memberikan jalan keluar bagi mereka. Maka hal tersebut kita sampaikan kepada mereka orang-orang musyrikun. Ya, mereka menerima hal tersebut. Ya, maka sudah sepantasnya mereka mengakui ya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya melakukan hal-hal yang sifatnya rububiyah seperti yang telah kita sebutkan, maka kita sampaikan hal tersebut. Kalaulah hanya Allah yang bisa menciptakan dan mematikan, maka Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Yang selainnya itu tidaklah memiliki kekuasaan apapun, maka sudah sepantasnya harus ditinggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, ya, diriwayatkan dari At-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin. Ya, bahwasannya dahulu ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang senantiasa itu mengganggu orang-orang mukminin. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini, pembacaan hadis ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin, kita akan lanjutkan pembahasan sebagaimana telah kita bacakan potongan hadis tadi. Ya, kita akan ulang lagi bahwasannya dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang munafik, ya, yang senantiasa mengganggu ya orang-orang mukminin ya dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi min hadzal munafiq. Ya, maka seorang sahabat ya berkata kepada yang lainnya, maka pergilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini, ya, agar orang munafik ini ya diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, jangan beristighatsah padaku, ya, akan tetapi ya beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang ya munafik yang mengganggu orang-orang mukminin. Ya, orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran yang ada di dalam hatinya. Ya, pada waktu itu ya ada seorang munafik yang senantiasa mengganggu kaum mukminin dengan ucapannya. Maka seorang sahabat pun berinisiatif untuk mengadukan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beristighatsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak membenarkan perbuatan tersebut. Ya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang mengarahkan ya ataupun mengajarkan agar beristighatsah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita simpulkan, yang pertama, annahu la yustaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Ya, bahwasannya tidak beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya istighatsah yang kita maksud adalah sesuatu yang tidak disanggupi oleh manusia, ya, perkara-perkara besar yang memang tidak disanggupi manusia, maka itu tidak boleh seseorang beristighatsah kepadanya, ya, seperti misalnya meminta tambahan rezeki, meminta didekatkan jodohnya dan lain sebagainya yang semisal dengan itu, maka itu tidak bisa. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa, apalagi orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayatit tauhidi. Ya, di dalam hadis ini ada petunjuk, ada pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih lafaz atau cara ya untuk beristighatsah. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan, mengajarkan sahabat agar beristighatsah langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menjaga ketauhidan mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya saddu at-turuq, ya, atau suddut turuq al-mufdiyah ila syirki. Ya. Menutup semua pintu-pintu yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Termasuk istighatsah ini, meminta pertolongan di dalam keadaan sempit. Ya, kalau itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, maka harus ditutup, ya, agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya masyru'iyatus sabri 'alal adza fillah. Ya, disyariatkan kita untuk bersabar ya terhadap gangguan-gangguan ya yang ada atau yang didapati seseorang ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang telah masuk ke dalam Islam, menjalankan Islam dengan benar, yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan sunnah-sunnahnya, akan ada di sana gangguan-gangguan. Ya, celaan-celaan, cemooh dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, demikianlah ya halnya ya para nabi yang mereka dahulu dalam berdakwah ya tidak diterima oleh kaumnya, ya sebagian dibunuh, sebagian dianiaya, bahkan nabi kita ya dilempar sampai berdarah, ya tetapi tetap ya sabar. Demikian pula kita harus bersabar ya terhadap gangguan-gangguan ya yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam ini. Kemudian yang selanjutnya zammun nifaq, ya tercelanya perbuatan ya nifaq itu, munafik itu ya, yaitu seseorang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kebenciannya, kekafirannya. Ya, ini sangatlah tercela. Ya, secara zahir nampak secara luarnya dia penampilannya Islam, tetapi ya hakikatnya ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam hatinya, yaitu kebencian terhadap Islam ini, maka perbuatan tersebut sangatlah tercela. Kemudian yang selanjutnya tahrimu adhiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafikin.
ya diharamkan untuk mengganggu orang-orang mukminin. Karena apa? Karena yang demikian itu termasuk ya perbuatan orang-orang munafikin. Ya oleh karenanya kita tidak dibolehkan untuk mengganggu ya orang-orang atau saudara-saudara kita, tetangga kita, teman karib kita. Ya, tidak boleh kita jahil ya, mengganggu, mengusik mereka, ya, mengganggu kehormatan mereka, mencela mereka, ya. Apalagi mereka orang-orang yang baru bergabung ataupun baru mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan ditertawakan mereka, jangan diejek mereka, ya, karena perbuatan demikian mengganggu, mengejek, ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka, ya, gemar itu menyakiti orang-orang mukmin. Ya, karena mereka tidak suka kepada Islam ini. Ya, mereka hanya menampakkan ya zahirnya saja. Namun di dalam hati mereka benci, tidak suka kepada Islam ini. Oleh karenanya, nasihat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin, sayangilah saudara-saudari kita, kaum muslimin yang lain, ya. Jangan mengejek mereka, ya, jangan menghina mereka, jangan menyakiti mereka. Terlebih lagi tatkala mereka adalah karib saudara kita, ya. Seharusnya kita mendakwahi mereka, mendoakan mereka, ya. Bagi mereka orang-orang mungkin bagi kita ya belum masuk ke dalam Islam ini atau belum mengikuti ya syariat kita ini dengan sebaik-baiknya, maka jangan kita ejek mereka. Mari kita doakan mereka sambil kita dakwahkan pelan-pelan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.